Pak Didi, saya pengen nanya beberapa pertanyaan lagi nih. Saya ngajak Pak Didi untuk mencoba analisa gitu ya. Angka obesitas di Indonesia itu ternyata meningkat drastis. Bahkan menurut kata data, 1 dari 4 orang dewasa di Indonesia tuh obesitas. Kalau menurut analisa Pak Didi itu kira-kira kok bisa? Kenapa? Sederhana, Pak. Hmm, Sekarang sekarang ini Indonesia ini kan bukan negara miskin. yes. Maaf, kalau zaman saya dulu Hmm. itu setiap sekolah pagi, kalau Pak Ronald tahu grepete ya. Grepete, apa itu Eh, grepete? Grepete itu ikan asin yang paling kecil, yang paling murah, itu makanan paling murah. Ya, Oke, ikan asin, grepete, oke. ikan asin gitu ya, grepete. Itu makanan saya. Terus kemudian nasi tiwul, ya Hmm. pakai nasi tiwul, tahu ya Pak? Nasi singkong gitu ya? Tiwul, nasi singkong, ya. Hmm. Wes itu makanan saya. Hmm. Zaman itu gimana orang mau gemuk, Pak? Hmm. Kita sekolah jalan kaki, ya saya ngayuh sepeda 7 kilo setiap pagi. Terus kemudian setiap sore saya harus cari rumput, jalan kaki 1 kilo 2 kilo PP, nyari rumput gembala kambing 1 kilo setiap sore. Terus kemudian sore saya jalan untuk jualan es lilin keliling. Hmm. Waduh, udah confirm nggak bakalan gemuk lah. Zaman sekarang kenapa orang gemuk coba? Sepeda motor, mobil, transportasi, semua memanjakan. Bahkan sekarang di gedung aja ada sepeda ini. Kita itu hampir nggak ada kesempatan untuk olahraga. Iya. Bahasa saya gini lah, sekarang ini nggak ada lah orang miskin banget tuh, nggak ada. Ada lah mungkin ya miskin. Iya. Tetapi secara Sedikit. umum, sekarang itu coba, masih ketemu nggak orang nggak punya TV? Kalau dulu itu kan saya itu ingat nonton TV itu harus ke rumah tetangga gitu loh. Yes. Ya satu kampung nonton TV, TV-nya 10 in, kalau akinya habis tinggal kecil gitu ya, tinggal jadi satu korek api tetap ditonton. Ya gimana dulu mau gitu loh. Ya makanan pakai nasi tiwul gitu lah. Sekarang makanannya hamburger, Exosuki. pizza, exosuki, terus kemudian Saya sapi. hotbell, KFC, McDonald. Aduh ini kan junk food yang kalorinya tinggi semua gitu loh. Gimana kita mau gemuk? Jadi itu fakta nomor satu. Oke. Fakta nomor dua, semua fasilitas sekarang membuat orang menjadi tidak bergerak. Hmm. Semua dibikin semua nyaman, mobil dari depan garasi sampai depan kantor udah mobil, cuman nginjak gas rem mau olahraga. Begitu turun mobil, level kita senior director misalkan atau punya posisi di perusahaan, parkirnya di depan lift langsung, keluar dari mobil masuk ke lift udah, cuman jalan paling 3 meter 6 meter. Oke, naik lift, naik lantai sekian sampai di lift, ruangan kerja di sampingnya lift. Terus gerak kemana kita? Masuk kantor nggak ada olahraga, terus kemudian semua makanan-makanan junk food kalorinya tinggi sekali. Menurut saya sangat wajar. Orang tidak punya waktu untuk istirahat. Jadi kenapa saya memutuskan strategi ini dan benar-benar saya pengen sampaikan kepada semua orang, karena strategi ini saya sudah buktikan sendiri, saya sudah ngalamin sendiri, dan saya sebagai pelaku langsung bahwa olahraga itu tidak bisa dipungkirin. Jadi sekali lagi bahwa ide ini bukan untuk melarang orang olahraga, bukan mengatakan bahwa olahraga tidak bagus, tetapi realita, ini fakta. Pak Didi, tapi ini, masalah ini bukan cuma terjadi sama manusia dewasa doang Pak Didi. Itu menurut kumparan, mereka mempunyai data, bahkan anak-anak umur 5 tahun sampai 12 tahun, itu tuh sudah hampir 19% itu tuh juga sudah terkena obesitas. Sekarang dengan posisi kita gitu ya, dengan posisi ini, apa kira-kira yang bisa kita lakukan Pak untuk membantu mengatasi masalah yang dewasa obesitas, bahkan anak umur 5 tahun juga sudah kena obesitas? Apa kira-kira yang bisa kita lakukan Pak? Langkah nyata apa yang bisa kita lakukan? Satu, jangan beri asupan nasi, udah itu doang lah ya. Ya orang di luar negeri nggak makan nasi baik-baik saja gitu kan, karena mindset aja kita makan harus nasi, udah kasih Nasinya harus makan, banyak lagi Pak tapi ya. lauknya ya makannya banyak boleh, tapi lauk saja ya. Nah itu jadi biar mereka tetap bahagia gitu loh. Nah itu aja saya rasa yang bisa dilakukan, karena anak-anak misalkan contoh masih kecil juga mau dilarang bagaimana gitu, camilan boleh tetapi yang sifatnya bukan kalori gitu ya. Nah itu.
Oke. Kalau nyuruh anak minum 1 liter gitu kan, ya mungkin masih susah gitu ya, karena anak mesti minumnya pengennya manis gitu Iya. kan. Yang bisa kita lakukan sekarang udahlah pokoknya kurangin nasi dah gitu doang lah. Pokoknya dia mau makan apapun yang penting nggak nasi. Jangan nggak nasi tapi makannya mie, ya sama aja bohong. Mie itu nasi. Oke. Jadi salah satu penyebab anak saya gemuk juga karena dia makanannya mie. Saya masih belum bisa mengubah anak saya ya. Karena dia memang makannya pagi siang sore mie gitu loh. Udah jadi nggak pakai lauk ya mie doang gitu kan. Jadi aduh kayak ketularan kakaknya gitu kan. Ketularan kakaknya akhirnya dia seneng mie, ya sudah akhirnya ya terlalu nangis gitu. Jadi yang belum terlanjur suka mie boleh kasih makan sepuasnya tapi nggak usah pakai nasi. Mungkin diganti spaghetti bisa barangkali Pak, karena spaghetti sebenarnya bisa lebih baik daripada mie. Oh iya, ya gini kan, masalahnya gini, masalahnya kan anak kecil kadang kan mereka kalau udah maunya mie tipe A ya mau diganti itu agak susah kan anak balita, anak saya 4 tahun gitu kan memang ya mereka belum bisa ditata gitu loh. Ya, tapi kalau sudah mulai 7 tahun, 8 tahun kan mulai bisa ditata gitu ya. Jadi kalau masih kecil gitu kan modalnya kan cuma nangis gitu doang. Pak Didik, terakhir ini Pak Didik, penonton kita ini adalah manusia-manusia tangguh, orang-orang yang terus mau bertumbuh, yang terus mau berkembang gitu ya. Apakah Pak Didik punya pesan buat penonton-penonton kita Pak Didik? Oke, buat teman-teman semua, hidup cuma satu kali. Pastikan hidup yang satu kali ini teman-teman semua benar-benar menjadi manusia yang bermanfaat buat banyak orang, dan Anda mau jadi bermanfaat buat banyak orang. Kalau tubuh Anda tidak sehat, percuma teman-teman. Nah ini baju saya teman-teman, ya ini yang saya pakai, ini sengaja saya pakai baju ini. Ini adalah baju saya waktu berat 118. Ini teman-teman, ini perut saya di sini posisinya. Wow. Ini dulu nggak muat baju ini. Setahun yang lalu ini nggak muat baju ini. Pokoknya udah mepet banget begini. Ya, nah sekarang udah teman-teman boleh lihat ini penurunannya udah luar biasa sekali. Jadi ini kebesaran sekarang gitu kan. Jadi baju-baju saya yang dulu sempat udah nggak kepake sekarang kepake lagi. Dulu jas saya yang dulu sudah saya simpen sekarang saya bisa pakai lagi gitu loh. Yuk dengan metode diet yang saya coba ramukan ini teman-teman, insya Allah akan membuat teman-teman tetap bahagia ya. Jadi makan nggak dibatasin, Anda mau makan apapun pokoknya nasi aja yang dibuang. Ingat nasi itu nggak ada rasanya ya, Anda buang nasi itu nggak ada masalah ya. Terus kemudian Anda minum sebelum makan sehari pokoknya 3% dari berat tubuh Anda atur sendiri, pokoknya sehari kalau berat badan Anda 100 ya berarti 3 liter lah gitu loh. Kalau berat Anda 80 sesuaikan, kalau berat Anda 120 ya disesuaikan juga gitu, harus lebih banyak gitu ya. Jadi kalau teman-teman bisa lakukan itu, bismillah, saya sendiri sudah membuktikan, dan mari kita menuju Indonesia sehat dengan tubuh yang luar biasa. Begitu Pak Ronald. Pak Didik, saya mau terima kasih banyak. Saya termasuk salah satu pengagum Pak Didik, dan saya memang kagum, saya respect dengan Pak Didik. Dan saya senang sekali hari ini manusia-manusia tangguh bisa belajar bagaimana caranya diet. Yang namanya diet itu tidak harus sengsara. Saya yakin juga yang namanya usaha untuk sukses tidak harus sengsara. Sengsara ya pasti ada gitu ya. Tapi bisa kita buat bagaimana caranya supaya bisa jadi jauh lebih nikmat, sehingga perjalanan ini bisa kita nikmati. Dan saya juga terkesan dengan Pak Didik bahwa jangan cuma ngiri sama hasilnya. Ngiri itu sama prosesnya. Jangan cuma pengen hasilnya, tapi tiru perjalanannya. Ikuti perjalanannya. Ketika kita menjalani hal yang sama, kita bakal sampai ke sana. Dan hari ini saya terima kasih banyak sama Pak Didik Mulato, seorang yang luar biasa, seorang yang saya kagumi. Saya doakan semoga nanti sungguh-sungguh terkabul. Sekarang sudah financial freedom, semoga nanti tanggal 17 Agustus saat Indonesia merdeka juga berat badannya ideal dan free dari obesitas. Siap. Lapor terus. Matur sembah nuwun Pak Didik, terima kasih banyak. Amin. Sukses buat Pak Ronald. Sukses buat Pak Didik. Terima kasih banyak ya Pak. Siap, thank you. Mari sampai jumpa dan salam dahsyat. Dahsyat.